Prode efemer dari Jember, suara kreativitas. Hai sahabat kreatif semuanya, ketemu lagi barengan aku Geri Bora di edisi hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2020 untuk program Numpang Nampang sahabat kreatif. Seperti biasa untuk program Numpang Nampang kita bakal hadirkan sosok-sosok yang menginspirasi kamu sahabat kreatif supaya kita bisa menjadi pemuda yang kreatif, tangguh dan juga memiliki daya imajinasi tinggi terhadap suatu hal yang nantinya ingin kita kejar. Salah satunya adalah cita-cita kamu. Kalau kemarin-kemarin udah banyak banget, mulai dari dunia musik ada, terus dunia apalagi seni ada. Nah kali ini kita akan menghadirkan dari dunia entrepreneur sahabat. Kamu nanti juga bisa bergabung di sini karena sore hari ini kita akan bagi untuk acaranya 3 segmen. Jadi nanti segmen pertama kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama narasumber kita. Segmen yang kedua kamu nanti bisa tanya-tanya di line WhatsApp Pro 2 di 081 559708950, dan segmen ketiga nanti closing atau statement dari narasumber kita supaya lebih bisa memotivasi kita tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah langsung aja buat kamu yang udah penasaran banget sore hari ini Kak Gia bakal ngobrol sama siapa. Ini udah kesambung di ujung telepon sahabat kreatif. Kak Gia sapa dulu, ada Kak Cici Esti Nawalani. Beliau ini adalah CEO dari Think Indonesia dan juga HIPMI Jawa Timur. Assalamualaikum Kak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ini kali kedua loh kita ngobrol-ngobrol, tapi ini yang kali keduanya beda. Ini lewat telepon. Kalau dulu live di studio. Ini lagi di mana nih Kak? Lagi di Jember atau lagi di Surabaya atau di mana nih? Lagi di rumah ini. Kapan hari? Di rumah. 3 minggu yang lalu ke Jember. Oh, berarti balik Surabaya lagi ya? Balik Surabaya lagi. Oke, by the way, congratulations ya Kak, udah lulus S2 ya. Kita seneng. Doain ya, ini lagi apply S3. Oh iya, amin. Semoga jenjang pendidikannya dilancarkan semua ya. Oh iya Kak, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang entrepreneurship. Ini mungkin bisa Kak Cici perkenalkan dulu nggak ke sahabat kreatif. Kalau kita melihat lebih dekat lagi, entrepreneurship di zaman milenial sekarang itu banyak perubahannya nggak sih Kak dibandingkan yang dulu? Oh oke. Jadi selama aku handle teman-teman gitu ya, kita sharing bareng, nongkrong bareng sama teman-teman entrepreneur yang masih muda-muda, mulai dari pelajar sampai mahasiswa, itu memang ada sedikit pergeseran. Kalau yang dulu rata-rata mereka melakukan bisnis itu karena kepepet. Ya, jadi zaman dulu ya, ketika ngomong soal zaman dulu tuh rasanya jadi pebisnis itu kayak bukan sesuatu yang bagus gitu loh. Karena apa? Karena resikonya, kemudian penghasilannya juga nggak terlalu bisa diandalkan gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau sekarang itu kayaknya semua pada kepengen jadi entrepreneur. Semua pengen jadi pebisnis, semua kepengen posting di mana-mana bahwa dia punya usaha A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu yang lately saya dan teman-teman sepakat untuk saling mengingatkan bahwa posisi sebagai entrepreneur ataupun pengusaha ini bukan sesuatu yang gengsi, tetapi ini adalah sebuah bentuk perjuangan gitu. Kenapa Kak Cici bisa ngelihat kalau sekarang ini udah banyak banget anak-anak muda yang berlomba-lomba untuk jadi entrepreneur? Ini ukurannya dari mana nih Kak? Ukurannya ini sebenarnya trending untuk menjadi entrepreneurship itu sebenarnya itu kan mulai sekitar 10 tahun yang lalu ya, ketika mulai banyak banget seminar-seminar, training tentang entrepreneurship. Memang kita juga lagi menggalakkan program untuk menaikkan angka pengusaha atau entrepreneur di Indonesia, karena memang kita mau ngejar ketinggalan dari negara yang lain itu kan, untuk menuju ke negara maju begitu ya. Nah, dengan adanya itu banyak sekali tokoh-tokoh muda yang memang dia berhasil di dunia bisnis itu mulai manggung, mulai memberikan ya motivasi gitu kan, dan mulai ngetrend. Plus pada saat mulai jenjang itu tuh banyak sosial media yang mengkomunikasikan itu gitu loh. Nah, ketika itu sudah menjadi trending, naik juga semangat menggebu-gebu ya kan, semua udah pada masuk kampus. Kampus pun di dunia pendidikan sekarang sudah ada wajib entrepreneurship, betul ya?
Jadi betul. Iya, jadi ada program itu. jadi nggak cuma hanya kampus, terus sekarang ada di sekolah juga, say. Jadi sekolah juga ada program tuh untuk pendidikan entrepreneurship. Nah, dengan adanya banyak program, satu, yang kedua dengan ada banyaknya figur-figur entrepreneur, apa ya namanya, entrepreneur artis lah tanda kutip ya, bahwa mereka tuh seorang pebisnis tapi mereka tenar banget di dunia sosial media maupun di dunia media yang lain sehingga kelihatan keren. Nah, kelihatan kalau jadi pengusaha itu keren banget ya, masih muda, kelihatan kaya, diliput banyak media gitu kan. Terus kalau di foto, oh ini usahaku tuh kayak gitu. Makanya kita udah mulai bergeser ya Kak ya. Mulai bergeser. Nah, akhirnya banyak tuh yang punya ide A, B, C. Aku pengen ini. Terus timbul aku nggak akan ngomong rebellion ya, cuman dia kan usia masih mencari jati diri juga ya. Jadi dia mulailah sedikit mengurangi mengurangi nilai pentingnya kuliah kayak gitu loh. Nah, karena apa? Aku pengen punya bisnis dari awal. Udah deh, mulai deh. Antara orang tua, dia juga akhirnya nggak akur karena orang tua bekerja keras kayak gimana sih untuk biayain kuliah ya kan, dibela-belain gitu kan, anaknya malah bikin usaha kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita benar-benar kita istilahnya kita dampingin, saya. Jadi aku sama teman-teman itu sekarang saling mengingatkan, saling mendampingi bahwa jadi entrepreneurship itu bukan tentang gengsi, bukan tentang kamu menang. Kan sekarang banyak lomba-lomba proposal itu ya, ide-ide proposal bisnis gitu ya. Betul. Kamu menang, terus abis itu jadi tenar, banyak fansnya gitu kan, terus dapat duit, tapi usahamu nggak jalan, itu juga percuma juga gitu loh. Usaha jalan, tapi nggak kelihatan tuh net profitnya, atau nggak kelihatan tuh keuntungannya, itu juga percuma juga. Jadi kamu sekolahmu malah keteteran gitu loh. Jadi kuliahmu malah keteteran, bisnismu juga setengah-setengah. Jadi buat apa dong punya bisnis? Nah, ini kita kembalikan lagi ke trending yang cuman begitu doang. Sekarang kita mau mengingatkan teman-teman, kamu jadi entrepreneur harus dengan goals yang tepat. Karena kalau jadi kreatif aja, angkatan sekarang nih, generasi sekarang ya, banyak yang kreatif ya Kak ya. Semuanya tuh kreatif. Kreatif betul. Kayaknya ya. Nah, tetapi bagaimana kreatif ini dibentuk dirapikan dengan tata cara yang baik, dengan etika bisnis yang baik, dengan sistem yang baik, maka itu akan menjadi sebuah karya anak Indonesia yang luar biasa gitu sih. Iya, tapi kalau kita amati lagi nih Kak, tadi menarik banget bagaimana seseorang anak muda gitu, dia karena udah buka usaha akhirnya pendidikannya dikesampingkan. Nah, kalau menurut Kak Cici sendiri, seberapa penting sih berjalannya pendidikan itu serta kayak pengembangan gitu kan di luar itu seperti entrepreneurship, seberapa penting itu harus berjalan bersama? Teramat sangat penting. Mungkin saya akan berbeda dengan teman-teman entrepreneur yang lain yang ngomong bahwa nggak usah lah kuliah sekolah percuma, sekolah itu ngasih teori doang, nggak ada yang dipakai di dunia kerja gitu kan ya. Atau mereka akan mendapatkan omongan, percuma, kuliah juga nggak akan dipakai pelajarannya. Nah, yang tidak memakai pelajaran saat kuliah itu ruginya dia. Iya, betul Kak. Karena kalau saya sama anak-anak mahasiswa masih sering nongkrong ya. Ayo, sebutkan mata kuliah yang paling menurutmu tidak berguna gitu kan. Apa katanya? PPKE apa kewarganegaraan, Mbak Ci? Sumpah kalau bilang kewarganegaraan gak berguna. Terus saya bilang, kamu ya kewarganegaraan, kan kamu mendapatkan ilmu baru lah. Artinya kan kamu pada saat ini cukup langka lah ya mendengarkan tentang nasionalisme, perjuangan dan sebagainya, kan cukup langka. Coba itu kamu tulis dalam sebuah lagu yang perjuangan, sebuah lagu yang bagus. Makanya saya akhirnya membuktikan, saya sendiri ngasih contoh tapi saya bikin gitu kan. Akhirnya aku bikin lagu yang penuh semangat gitu kan. Wih, apa judulnya tuh Kak? Bangkit lah. Itu ada di YouTube, udah di udah ada di iTunes, jadi udah ada di beberapa ini. Nah, itu aku membuktikan bahwa mata pelajaran mata kuliah kewarganegaraan itu bisa juga bikin duit kalau kamu ngikutin dan serius. Terus habis itu ada Pak,
udah ini deh, fakultas apa yang menurutmu kurang oke dalam menghasilkan penghasilan, saya bilang gitu kan. Ada Kak, apa sih? Dia bilang fakultas apa sih? Sastra Jawa katanya. Iya, ada tuh Kak. Ilmu budaya, fakultas ilmu budaya. Iya. Terus saya bilang, kamu kok gitu sih sastra Jawa? Sekarang itu anak-anak tuh susah banget belajar bahasa Jawa. Coba kamu buka les bahasa Jawa, banyak kamu laris, tau gak sih? Karena orang tua pun sebenarnya sekarang Jawanya juga nggak terlalu bagus-bagus. Oh iya, betul. Ya, aku sendiri yang ini ya, suku Jawa juga kedetolen Kak gitu apa. Jawanya gitu, iya bener emang. Iya, intinya adalah tidak ada satupun mata kuliah ataupun mata pelajaran yang tidak berarti kalau kamu serius. Yang kedua adalah, aku ini pengusaha nih ya. Aku tuh kalau misalnya rapat sama HRD apa segala macam, rapat sama keuangan, itu pasti ngelihatnya dari literasi ataupun dari teori-teori yang sudah ada di buku ataupun yang ada di ISO kan gitu ya. Dari mana mereka bisa membuat ISO International Standard Operation itu? Dari mana bisa mereka bikin buku? Kalau enggak dari para praktisi yang kemudian diamati oleh para akademisi yang dijadikan jurnal dan dijadikan buku. Coba. Maka kemarin waktu saya S2, kebetulan juga dosen penguji tesis saya itu salah satunya adalah salah satu petinggi di Universitas Negeri Jember. Saya merasa terhormat banget. Pertama tuh dia nggak percaya bahwa ini paling jadi tesis-tesis samalah kayak yang lain-lain, cuma jadi bahan lulusan doang gitu kan. Bahan lulusan doang, sedih banget ya kayak dibilang gitu. Loh, tapi memang iya, ayo bener nggak? Bikin skripsi atau bikin tesis cuma hanya untuk syarat lulus doang ya kan? Kalau saya bilang gini, enggak Pak, jaminan Pak, saya itu kuliah karena saya kepengen membuktikan seorang praktisi pun bisa ahli di bidang akademisi dan tidak ada gap antara akademisi dan praktisi jika dua-duanya dilakukan. Saya bilang gitu. Iya. Terus gimana? Dan akhirnya dia ini oke juga nih dia bilang gitu. Alhamdulillah. Itu pas sidang atau pas gimana Kak? Sidang. Jadi aku dapat A loh. Congratulations, luar biasa banget ya sudah dapat A. Iya, terus kemarin kan sempat juga ngapain sih Ci? Aku nggak apa-apa ya nyebutin alma materku, nggak apa ya? Oh nggak apa-apa Kak. Oke. Karena aku kuliah S2 di STIE Mandala kan. Terus banyak, kamu tuh ngapain sih kerja di Surabaya, sekolah di STI Mandala, Jember, jauh amat dan bla 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 bla. Oh kamu cari ini doang ya, ijazah doang ya. Terus saya sampai bilang begini sama Pak Wik, bilang gini, Pak Wik, sekarang Pak Wik jadi ketua STI Mandala. Saya akan buktikan ya, orang-orang yang underestimate saya dan sekolah saya akan buktikan bahwa sekolah ini mampu untuk menciptakan orang-orang yang luar biasa. Contohnya saya di underestimate, saya tuh nggak niat kuliah, IPK saya kemarin itu 3,5 dengan nilai skripsi A dan sampai sekarang tesis A dan sampai sekarang tesisnya saya bawa sudah dilamar oleh jurnal-jurnal di UI dan 2 jurnal di Scopus di internasional. Dan keren. Iya, dan Scopusnya bikin ngiler tuh Kak. belum diedit ini. belum diedit ya. Soalnya mau masuk sana susah amat gitu guys. Iya, jadi kan kemarin mereka sudah oke, terus habis itu tinggal saya ngedit. Nah, ngedit ini kan PR ya, duduk diem sambil ngedit. Terus akhirnya saya bisa membuktikan bahwa kita sebagai profesional di bidang entrepreneurship jangan underestimate tentang kuliah ataupun tentang ilmu di dalam akademisi. Kamu jadi entrepreneur, kuliahmu harus benar juga. Kenapa? Kamu bayarnya mahal-mahal. Kamu masuk ke show ataupun konser itu loh. Kamu bayar mahal, emang disuruh duduk belakang mau? Nggak mau lah, mau dapat yang VIP depan. Kenapa kamu bayar mahal kuliah duduknya paling belakang, udah nggak merhatiin gitu kan? Udah gitu ngerjain tugasnya, ngerjain tugasnya nyontoh di Google, habis itu diedit ya kan? Iya betul. Jangan. Jangan. Jadi duduk depan dosen dan universitas itu sudah kamu biayai sedemikian rupa, manfaatkan mereka untuk belajar mendapatkan nilai yang paling baik. Kalau kamu bisa memulai usahamu dan kuliahmu dengan baik, itu yang baru luar biasa.
Karena kalau cuma jadi entrepreneur doang tanpa lulus kuliah itu biasa banget. Kalau cuma kuliah kalau kuliah doang nggak mulai usaha juga biasa banget. Tapi kalau bikin usaha tapi nilainya tetap bagus dan on time, itu yang luar biasa. Gitu sih. Karena yang namanya pendidikan itu nggak ada yang merugikan, pasti berguna banget untuk diaplikasikan di kehidupan kita gitu. Terutama kakak ini S2-nya apa kak? Ekonomi? Magister apa? Ini Magister Manajemen Pemasaran. Nah, pas banget, makanya itu merasuk ya kak. Iya banget ya kan. Udah ini sendiri lah dan sendiri. Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Nanti kita buka pertanyaan ya untuk sahabat kreatif di rumah yang ingin gabungan. Kamu boleh tanya apapun tentang entrepreneurship, mungkin jadi cara-cara atau tips jadi entrepreneur pemula atau gimana dan yang lain-lain. Nanti kamu bisa gabungan di 081559789508. Tapi setelah yang satu ini dulu, kakek punya satu single dari milik Red David with Heartline. Check this one out. Stay tune sahabat Kak Cici, nanti kita ngobrol lagi ya setelah lagu ini ya. Selamat 9,5 Pro FM RRI Jember, suara kreativitas. Masih barengan aku Gia Deborah, sahabat dari menemani kamu semuanya di menit 27 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan masih di program Numpang Nampang kali ini bareng Kak Cici. Dia adalah CEO Sing Indonesia dan juga HIPMI Jatim. Kakak masih di sana kan Kak? Siap, masih. Oke, sekarang kita mau bacain dulu WhatsApp dari sahabat kreatif Pro 2 nih Kak. Udah ada beberapa, ntar aku ambil tabnya dulu. Oke, udah ada beberapa yang gabungan dan tanya-tanya seputar entrepreneurship nih Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Fadli di Jalan Sumatera aja. Aku mau tanya nih Kak, ke Kak Cici khususnya, gimana caranya untuk jadi pebisnis pemula dengan budget yang minim? Misalkan aku pingin usaha kuliner nih Kak, tipsnya biar gak rugi gimana katanya? Budgetnya minim Kak, dia mau jadi pengusaha kuliner kayak gitu kan. Sekarang juga lagi hype sih Kak, kayak gitu-gitu, GoFood gitu, dan yang lain-lain. Benar. Jadi aku 2 bulan ini terutama ya, aku lagi ngumpulin database teman-teman yang kepengen bikin usaha ataupun teman-teman yang sedang memulai usaha, dan ternyata memang luar biasa, di atas 75% data itu menyatakan mereka itu usahanya kuliner. Ya, jadi emang lagi ngetren banget ya. Yang kedua adalah mereka juga mencurhatkan tentang masalah dana. Sekarang aku lagi nulis buku From Zero to Million yang juga tentang membahas tentang itu, karena saking banyaknya yang curhat ke aku masalah dana. Gitu ya. Emang aku jadi kendala utama ya Kak, dana kalau pengusaha ini? Aku awam nggak tahu nih. Sebenarnya bukan masalah kendala, itu adalah tantangan. Bahasanya tuh begini, kalau misalnya ada uang, pikirnya akan lebih mudah bahwa aku akan bisa beli ini, nyewa tempat yang bagus, bikin brand yang oke. Misalnya lagi happening kopi-kopian gini ya, itu kopinya bisa beli yang macam-macam, belinya sekian ton biar murah dan sebagainya. Intinya karena dia memikirkannya langsung ingin besar. Itu salah satu yang tadi aku bilang lagi lagi ngetren-ngetrennya itu loh. Nah itu. Terus aku bilang ada salah satu dulu itu kan aku pernah cerita nggak ya, yang kita bikin festival saudagar kampus di UNED itu yang 1.000 orang. Iya, udah. Nah itu ternyata sekarang aku mau ngasih tahu dirimu nih, ada satu jebolannya festival saudagar kampus di sana itu yang sekarang itu per bulannya tuh stabil di angka 60 juta dan itu cuman bubur ayam. Wow. Bubur ayam. Dia jual di mana nih Kak sekarang? Oh my god, 60 juta sahabat baru. Di Surabaya. Dia di Surabaya. Oh, di Surabaya. Bayangkan pasarnya Surabaya, dia mampu menembus angka segitu, bahkan itu ketika pandemi dia bertahan di angka 30-40, sekarang naik lagi ke 50-60 kayak gitu. Jadi yang lain pandemi. Jadi yang lain itu pandemi pada tutup, teman-temannya dia, seangkatannya dia ini dia malah buka cabang 2 di beberapa area di Surabaya. Nah, maksud saya tuh begini, dan tahu nggak modalnya berapa saya? Enggak tahu berapa Kak? 300.000. Serius? 300.000? Iya, kalau nggak percaya tuh googling aja di Instagram tuh lo, bubur keraton. Dia tuh cerita di sana. Aku bilang
Aku bilang, udah kamu tuh waktunya cerita, jangan kelihatan kamu menterengnya aja sekarang. Cerita, kamu sharing apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalanin. Iya mbak. Jadi dia tuh mulainya dari 300.000. Memang teman-teman di Think Indonesia itu kalau mau mulai usaha nggak boleh lebih dari 1 juta modalnya, say. Jadi Oh gitu ya. kita punya peraturan di bulan-bulan pertama tuh nggak boleh mengeluarkan uang lebih dari 1 juta. Kenapa? Kita betul-betul merana ke from zero to million. Dulu pernah aku bahas deh, bahwa kita terlahir di dunia tuh pasti punya bakat kan, kita pasti punya kelebihan, kita pasti punya teman, kita pasti punya resource yang sebenarnya kita tuh nggak ngakses, lupa akses, atau malu untuk mengakses. Contohnya malu jualan, ya kan? Malu kelihatan di jalan tuh jaga dagangan gitu kan? Atau banyak malu-malu alasan-alasan yang lain lah yang pernah kita bahas itu. Nah itu sebenarnya kalau ngomong nggak ada dana sama sekali, nggak ada dana yang kamu inginkan tuh dana berapa sebenarnya. Terus kuliner yang kamu mau tuh kuliner apa? Bener-bener yang kita harus ngelis dulu. Nah dari keinginan kita itu kita harus bikin draft ya. Langkah sederhana apa yang bisa kita mulai. Bener kok, swear itu bisa dilakukan kok. Dan itu juga aku buktikan bahwa teman-teman yang mau mulai usaha dari less than 1 juta itu ya, kurang dari 1 juta itu dia rasa berjuangnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia memperoleh hasilnya itu dengan perjuangan. Yang lembur bangun jam 12 malam, jam 2 malam hanya untuk ke pasar cari barang-barang belanjaan lebih murah kayak gitu ya. Nah mereka yang bertahan, ya ini tadi yang aku bilang bahwa makanya kalau di HIPMI kan pejuang pengusaha gitu kan. Nah itu karena kita memang fighter, karena memang kita tuh pejuang. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang yang udah komit jadi entrepreneur itu bukan pejuang, memang dia harus pejuang. Nah kalau kamu nggak cukup fight, kamu bahasa vulgarnya melempem gitu ya istilahnya, kalau kamu melempem udah lah nggak usah lah jadi entrepreneur, nggak usah beneran, sumpah nggak usah, mentalmu kurang kuat untuk itu. Jadi tapi kalau kamu merasa kamu kuat, ayo kita langkah bareng-bareng, kita mulai bareng gitu. Oke. 300.000 sahabat kreatif modal awal ya, bayangkan. Terus di bulan kedua baru dia injek dia dapat penghasilan dari jualan-jualan 1 juta. Itu bulan kedua dari awal buka ya? Iya. Oh my god. Terus intinya dia nggak gengsi gitu ya kak. Berarti kalau 300.000 aku mikirnya gerobaknya gimana? Terus bikin sendiri, say. Bikin sendiri. Iya, keren banget ya. Bikin sendiri. Terus dia kan kebetulan juga gabung di komunitas sedekah rombongan kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh sama teman-temannya tuh ini bikin bareng-bareng karena dia punya geng lah, punya teman gitu saling support. Itu bikin di depan ruko itu kan, itu bikin bareng-bareng. Dan jangan salah, aku ruko itu dia jualan di depan, bukan di dalam rukoku, bukan di pinggir jalan. Dan dia bayar sewa loh, aku nggak kasih gratis, aku nggak pernah ngasih gratis. Teman-teman bisnis ya kayak. Oh enggak, bukan karena itu, iya, karena aku mendidik mereka gitu loh. Kan itu dia masangnya di depannya rukonya Think Indonesia kan. Jadi aku mendidik mereka. Sekarang itu dia masuk di bulan keempat setelah omsetnya dia udah stabil di angka 30-40 juta pada saat itu. Kita baru berani ngomong tentang dealing, kita belajar tentang yang namanya bagi hasil, investasi dan sebagainya. Baru kita kasih ruangan di salah satu ruangan rukonya Think Indonesia di depan itu, tapi setiap bulan dia bayar loh, sewanya tuh 2.100.000 kalau nggak salah, aku lupa. Sampai lupa aku. Jadi nggak murah juga. Kenapa? Karena dia harus menghitung ada HPP, operasional cost, investasi yang harus kembali, dan juga ada cost net profit yang mereka nikmatin setiap bulan, kayak gitu loh. Jadi jangan kamu ngelihat misalkan ada satu brand yang langsung tampil di TV masih muda gitu kan, jangan lihat di situ, kamu ngelihat apa yang bisa kamu lakukan dulu. Kalau kamu ngelihat di sana pasti kamu mikir modalnya berapa itu ya gitu loh. Iya benar-benar kak, iya. Jangan lihat gitu.
aku jadi ikutan ini Kak, merhatiin banget gitu karena kok bisa ya, itu serius 60 juta ya Kak, itu Ya ampun, setelah serius. berapa waktu Kak dari awal dia Kemarin buka? September tuh udah 1 tahun. Kalau yang achieve 60-nya tuh di bulan ke-6. Oh, bulan ke-6. Nah, kalau usaha dinyatakan di level aman itu sudah harus berjalan berapa lama sih? Maksudnya stabil gitu? Sampai kapanpun nggak ada bisnis yang aman itu. Oh gitu ya. Kenapa bisa gitu, Makanya kan dibilang masa bisnisnya yang nggak rugi gitu ya, itu repot itu. Mendingan jadi tim sebuah profesional atau karyawan aja. Karena apa, nggak rugi, paling kalau potong gaji itu karena nggak masuk, karena apa gitu kan gitu. Tapi kalau enggak kan gajinya tetap stabil. Jadi kalau jadi entrepreneur pasti akan berjuang setiap hari, setiap waktu. Karena apa? Karena itu pasti akan naik turun gitu. Walaupun kita ngomong para pengusaha dengan omset ratusan miliar pun masih naik turun sebenarnya gitu loh. Dan dilihat ya, pandemi kemarin berapa pabrik yang sudah tutup. Iya benar-benar. Ya kan? Jadi jangan Iya, dilihat. ada kok Kak. Lah Di iya. daerah Jember pun yang terima ada gitu. Oke. Kelihatan. Jadi jangan dilihat, oh bisnisnya udah gede, nggak mungkin dia bakalan bangkrut. Enggak, semua Gitu tuh ya, misalkan. semua tuh mungkin kok gitu. Jadi memang kalau udah memasuki apa ya, dalam dunia usaha ya tiap harus bisa, ya tiap hari ibaratnya gitu ya Kak. Iya. Makanya kan ada HIPMI, ada apa istilahnya, ada organisasi pengusaha gitu kan. Itu sebenarnya kita saling menguatkan. Karena apa? Karena ya karena kalau kita berjuang sendiri capek, sedih kok gitu loh. Iya. Saya pernah tuh ngobrol sama teman-teman, adalah salah satu teman BPC HIPMI Jember ya. Makci, aku dipanggil Makci kan di situ. Makci, gimana nih, utangku banyak bener gini. Berapa utangmu bro? Aku bilang segini Mak. Alah segitu. Nih tak kasih tahu. Lebih banyak lagi ya Mak. jadi kamu mau main banyak-banyakan nih, ayo kamu tak ajak. Jadi gitu, jadi buat saling menguatkan. Sekarang kita harus putar otak nih dengan tanggungan kita segini besar, bagaimana yang harus kita jalanin kayak gitu. Jadi Kak, intinya kalau memilih jalan ninja sebagai pengusaha ya nggak ada istilahnya stabil, kecuali pekerja kantoran yang mungkin bekerja di instansi negara ya gajinya ya stabil gitu ya Kak. Kalau entrepreneur ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu kan. Iya. Salah satunya kayak contohnya pandemi, siapa sih yang bakalan ada COVID gitu kan. Iya sampai betul. berimbas. Jadi semua tuh ada Usaha, resikonya, gitu. semua ada resikonya. Bangun tidur, habis itu kejedot ya kan. Bangun tidur mau mandi kepleset lah, itu resiko loh. Jadi jangan takut ya, sahabat kreatif. benar. Kalau Iya. untuk dana tadi kamu dari Kak Cici langsung, ini ada rekan dari Kak Cici yang awal modalnya cuma 300.000 tuh jualan bubur apa tadi Kak? Bubur keraton. Namanya Di Instagram Bubur ada. keraton itu Dikepoin aja bubur keraton, karena dia sharing kok ceritanya bagaimana perjuangannya di situ. Jadi 300.000 aja udah bisa loh. Iya. Jadi jangan salah gitu, tergantung kreativitas dan. Terus tau nggak resepnya dari mana? Dia bukan pintar masak loh. Nah itu tuh aku lupa tadi mau tanya. Iya dia gimana dong Kak caranya dia tuh produksi buburnya gitu? Ada resep rahasia dari YouTube. Oh dari YouTube. Sumpah ya Kak ya, gitu banget ya, ternyata rezekinya orang gitu kan kalau udah ketemu gitu kan. Kak Cici percaya nggak sih kalau pengusaha itu katanya ada jodoh-jodohan gitu? Iya, apa istilahnya? Kita tuh kan makhluknya Allah ya. Jadi kalau kita mau usahanya kayak gimana, Allah nggak ngasih juga ya mau gimana ya kan? Kalau orang kan bilang kita berusaha 99%, 1%-nya Allah, lu gila ya. Nggak bisa gitu ya kayak. Aduh gila. Lu itu malah berusahanya sekenceng-kencengnya apapun lu berusaha, hitungannya cuma 0,0 sekian dari kehendaknya Allah, lu ngawur aja. Artinya ikhtiar sekenceng-kencengnya tetap yang Maha Kuasa yang memutuskan kayak gitu loh. Jadi aku pikir tentang jodoh-jodohan itu tentang berkahnya Allah kepada kita lah. Mumpung kita dikasih berkah, maka kita harus sharingkan berkah itu gitu loh. Oke.
Kak, ini ada satu lagi WhatsApp. Siap. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Ini ya, Deli di Tanggul aja. Kak, aku udah pernah nyoba beberapa usaha dan itu aku gagal terus. Nah, apakah aku nggak jodoh atau nggak cocok jadi pengusaha? Padahal aku pengen jadi pengusaha, katanya gitu Kak. Deli, nikah aja sama pengusaha, Deli. Nanti biar belajar ya. Enggak bercanda deh. Enggak, jadi maksudnya gini, coba deh Deli, kan tadi bilang bahwa Deli sudah melakukan banyak hal ya, maksudnya usahanya macam-macam. Coba ditulis, misalnya usaha yang pertama itu gagalnya kenapa, kedua gagalnya kenapa, ketiga gagalnya kenapa, terus dibikinkan catatan. Nah, teman-teman tuh biasanya nggak evaluasi, dia menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, menyalahkan faktor X yang dia tidak bisa kontrol. Padahal dia harusnya melihat dan bercermin kepada faktor Y. Y itu apa? You. Ya, you. Faktor faktor diri kita sendiri. Kenapa? Apa yang membuat ini gagal dari diri kita? Gitu. Jadi hujan, pandemi, pemerintah, kebijakan, Satpol PP ya. Orang tua, kampus, emang kamu bisa merubah? Presidennya, DPR-nya, MPR misalnya gitu loh. Emang kamu bisa merubah? Nggak bisa kan? Nah, sekarang apa yang bisa kamu rubah? Berarti kamu harus nyari akal tuh, nyari catatan apa yang bisa aku rubah ya. Makanya Deli bikinlah catatan ya. Yang pertama tuh gagalnya kenapa, kedua gagalnya kenapa, kayak gitu loh. Nah, nanti dari catatan itu kamu coba buka-buka tuh. Biasanya saya tuh kadang kalau googling tuh pakai kalimat yang rada biasa banget gitu loh. Jadi misalnya cara untuk jualan bakso laris gitu loh. Sumpah, itu kan cara googling paling gila nih ya. Tapi kadang-kadang itu saya lakukan dan saya menemukan banyak artikel yang bagus-bagus. Nah, dari artikel itu baru tak cari pembenarannya dalam sebuah jurnal yang baik gitu loh. Artinya orang ngomong ataupun orang punya celetukan itu biasanya ada basisnya. Ya, biasanya ada basisnya, apakah itu stigma masyarakat, apakah itu dogma psikologisnya dia, ataukah itu yang lagi terjadi happening di lingkungannya dia sering lihat itu, makanya dia punya opini seperti itu, kayak gitu kan. Nah, bakso itu dibilang di Indonesia adalah makanan sejuta umat ya kan, mungkin 200 juta lebih dari penduduk Indonesia udah pernah makan bakso gitu kan. Nah, tapi belum tentu di daerahmu kamu laku jualan bakso, betul ya? Betul. Nah, jadi itu bisa dianalisa kenapa kok bisa nggak laku kamu jualan, padahal bakso biasa harganya mahal luar biasa gitu kan, isinya kanjito mungkin ya laku gitu loh. Ya artinya kan betul Kak, iya ada itu. Harus loh. Ya, serius beneran itu di Jember. Ya iya, aku tahu makanya. Mungkin kita bicara bakso yang sama. Iya, kok bisa gitu. Lah ya. Terus habis itu ujung-ujungnya itu pasti pakai apa-apalah gitu kan. Itu adalah hati yang iri dengki. Lah ya, apa sih kalian ini? Jadi iya beneran loh Kak, kok bisa ya gitu. Iya. Aku ada sempat mikir ke situ. Aku soalnya cinta bakso juga gitu. Lah ya, jadi nggak bisa bertanya tentang menyalahkan siapapun. Ayo kita evaluasi diri sendiri. Deli coba ya, Delis ya. Nanti kalau udah Delis kasih hasilnya ke Pro 2 deh. Iya, ini mungkin dia lagi penasaran banget Kak. Dan mungkin di usaha apa aja gitu. Iya. Beberapa kali gitu kan. Coba mungkin dia nggak nyadar ada kesamaan yang pernah dia lakukan sehingga dia membuat kesalahan ataupun apalah itulah, nggak ngerti. Tapi Deli harus benar-benar ikhlas ketika memang itu kelemahan Deli. Toh nggak disebarkan di radio kok. Artinya kan catatannya itu kan kamu simpan sendiri, Del. Kamu sendiri yang catat sendiri, melakukan evaluasi. Nah itu ketika kamu menemukan itu ya cuman ada dua, kamu pembenaran dirimu sendiri atau kamu membuatnya menjadi tantangan yang harus kamu atasi. Gitu sih. Iya, karena dia bilangnya masih penasaran Kak. Iya benar. Iya, nah ya itu tadi dia pernah untung atau mungkin pernah rugi atau kayak gimana nggak tahu. Tapi dia masih penasaran untuk tetap mencoba gitu. Aku malah mungkin kali ya. Iya malah suka dia penasaran karena itu pasti membuat dia mau berusaha lah, effortnya ada lah. Jangan putus asa ya Deli ya. Pokoknya kamu bikin list terus kamu langsung lihat evaluasi sendiri gitu ya.
Tapi ada cerita nggak sih Kak yang kayak Deli ini? Deli. Banyak. Jangan gitu. Aku tuh usaha kuliner gagal terus, tapi aku bikin terus. Oh gitu ya. Karena juga Kakak mungkin prospeknya kalau kuliner ini kayak oke juga gitu kan. Kalau aku sih lebih mudahnya begini. Kok gagal yang lain berhasil, jadi aku harus nyoba terus dan aku memperbaiki terus. Oh, yang ini salahnya di mana, yang ini salahnya di mana, yang kayak gitu. Gitu Del, tenang Del, yang gagal banyak, tapi yang mau berdiri lagi itu yang langka ya kan. Jadi jangan pernah turunkan hanya satu terpaan. Benar. Oke Kak Cici, kita akan lanjut lagi nanti di segmen terakhir atau segmen ketiga. Tapi sebelum itu untuk sahabat Karim yang udah gabungan, sorry banget ya bisa dibacain semua Kak Gia pilih. Tapi rata-rata tadi pertanyaannya sama. Jadi semoga bisa memuaskan kamu dari apa yang sudah disampaikan Kak Cici. Kak, nanti kita lanjut lagi ya. Tapi ada beberapa single yang mau dia putar dulu buat kamu. Kali ini ada Bruno Mars with That's What I Like. Baby girl, what's that? You and your body, so go and get the cabbage. So pop a toe, pants, pop it on me. Turn around and drop a toe, pants, drop it on me. I'll bet you out in Miami. Wake up with no jammy. I'm the devil dinner. Julio got that cabbage. You got it if you want it. Got it if you want it. Got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl. Put some miles on it. Anything you want, just put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on it. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Night on the fire tonight. Blue sheet and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. On the trip to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my figure, girl, I'll be a figure. I'll never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Now you're looking in that mirror, now tell me who's the best. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it, I'll say it, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, put some miles on it. Anything you want, just put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on it. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Night on the fire tonight. Blue sheet and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You want a good time? Well, here I am, baby. Here I am, baby. Oh, let me tell me. What's on your mind? Give me what it is. Girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby. Tell me, baby. What you gonna do? Your love is shining bright. Strawberry champagne on it. For you, that's what I like. That's what I like. Yeah, that's what I like. Oh, take on the fire. Pro FM dari Jember, suara kreativitas, sahabat Karim. Gak kerasa akhirnya kita ada di penghujung acara nih untuk program Lumpang Nampang. Dan tadi luar biasa banget Kak Cici udah memaparkan cerita-cerita kisah dan juga banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneurship muda di era milenial. Nah, sebelum kita say goodbye ke sahabat Karim, Kak Cici masih bareng sama kita. Sahabat, mungkin boleh lah Kak Cici
bagi-bagi tips buat sahabat kreatif supaya kita lebih semangat lagi untuk menjadi seorang entrepreneur muda meskipun udah sering banyak gagalnya. Aku nyorot yang itu aja sih sahabat kreatif. Karena dari tadi yang aku lihat itu ada yang baru mulai, beberapa sih ada yang sama kayak si Deli tadi Kak, gagal itu deh pokoknya. Kalau dari Kak Cici sendiri gimana tipsnya? Tipsnya adalah jangan menjadi seorang entrepreneur hanya karena duit. Gitu. Jadi jadikan wahana kamu menjadi seorang pengusaha itu untuk niatan-niatan yang lebih besar lagi daripada duit. Karena tadi kemarin juga kita bahas di teman-teman Think Indonesia, duit itu hanya alat, gitu ya. Uang itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Tapi pun dalam alat ini banyak alat lain yang bukan duit, gitu loh, bukan uang. Jadi teman-teman jangan stuck di situ. Nah, ketika kalian membuat dunia usaha, membuat bisnis, niatkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kembali lagi, kalau saya adalah tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis, sehingga kamu walk the talk, kamu mengatakan apa yang kamu lakukan, jadi nggak ngomong doang. Nah, dari situ juga bisa jadi bahan evaluasi. Ketika kita hanya niatan punya duit doang atau menghasilkan usaha itu hanya untuk uang doang, akan terasa sulit sekali kamu bisnis itu akan jalan. Tetapi kalau misalnya niatannya lebih besar, contohnya niatannya memberikan inspirasi, memberikan bantuan kepada orang tua, memberikan memberikan usaha sendiri untuk biaya kuliah sendiri, istilahnya tujuan-tujuan yang jauh lebih besar gitu ya, itu akan membuat kamu punya daya juang yang luar biasa, karena itu akan melahirkan the power of kepepet itu tadi loh, gitu. Jadi makanya kalau pengusaha zaman dulu kan the power of kepepet, kalau memang jadi pengusaha karena kepepet gitu kan ya. Kalau sekarang kalian harus mepet diri kalian gitu, karena apa? Karena kondisi kalian itu harusnya banyak yang fasilitas yang bisa kalian nikmatin. Contohnya gadget itu bisa dilakukan, bisa dipakai lah bahasanya begitu untuk mencari yang penghasilan lebih. Nah, tapi balik lagi, kalian kalau jadi pengusaha, please jangan cuman tujuannya mengumpulkan uang, tapi menjadilah manfaat yang lebih besar daripada hasil yang kalian akan kerjakan nanti, gitu sih. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banget Kak Cici atas waktu dan juga kesediaannya untuk ngasih banyak ilmu buat sahabat kreatif di rumah. Ini udah yang kedua, mungkin nanti kita tunggu lagi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya, itu kalau memang masih mau bertanya-tanya, boleh ke Instagramku langsung DM aja. Oh iya, sosial medianya apa Kak? Boleh di-share dong? Di Instagramnya Cici Esti Nalurani. Ketik aja Cici Esti, ya, ketik aja Cici Esti pasti akan keluar, ya gitu. Cici Esti Nalurani gitu ya. Iya, dan nanti kalau kita ada waktu kita juga bakal undang lagi Kak Cici buat on air di sini kalau sahabat kreatif. Tapi masih belum bisa live di studio ya, karena kita masih pandemi, jadi kita by phone aja. Tapi udah luar biasa banget, semoga ilmunya bermanfaat. Dan Kak Cici, thank you. Iya. Sekali lagi. Jangan bosan-bosan mampir di Pro 2. Kemarin lewat-lewat doang tuh aku pikir. Lewat doang ya. Lagi di situ malah gitu. Ya sekarang udah gak ada narasumber yang kesini maka pandemi ini jadi by phone semuanya gitu. Iya. Lagi makasih Kak Cici. Ya, sehat-sehat semua ya. Ya Kakak juga tetap terapkan protokol kesehatan untuk Kak Cici dan sahabat kreatif di rumah semuanya. Kalau Kak Cici yakin deh, karena sering ketemu sama orang pasti udah tahu, apalagi di Surabaya Kak ya. Iya. Iya, itu udah pasti Kak Cici pasti taat banget. Iya, harus taat. Harus taat. Terima kasih Kak, selamat beraktivitas kembali. Iya. Kita berjumpa lain waktu Kakak. Bye bye. Iya.